Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Monggo di tempat duduk siap berdoa dengan doa selesai. Untuk melancarkan kegiatan pembelajaran hari ini, bisa dicek sebelah kanan kirinya apakah ada sampah atau ada ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Ivan, Rati, Vicky, Imatria, Nabila, Asifa, Naswa, Sabila, Rani. Baik, alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian sebagai pertanyaan pematik. Pernahkah kalian membaca sebuah komik? Pernah. Komik apa yang pernah kalian baca? Boboiboy. Ada yang lain? Jepang. Pernahkah kalian membuat sebuah komik? Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membuat teks anekdot dalam bentuk komik potongan komik strip dari informasi yang akurat melalui hasil penelitian sederhana dan dapat dipublikasikan di media cetak maupun digital. Oke, sebelum kita akan lanjut ke pembelajaran, Ibu akan memberikan SPP. Kalian bisa hadap ke kanan kiri terlebih dahulu semuanya. Dan pegang pundak temannya. Di situ kan. Malah mencuti. Dan kalian bisa pijat pinggang aja. Jika sudah bisa gantian jadi nah, sudah. Baik, semoga sudah bisa fokus ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 sampai 4 dua kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 kelompok. Bisa 3 sampai 4 anggota bisa Ibu akan memperlihatkan sebuah contoh komik Jadi ini adalah sebuah contoh komik potongan yang berjudul Masker Solutif. Orang gede, Bu. Saya pemain gede.
Geser. Kita titik pojok. Lagi dulu. Udah ya. Ini emang agak ganti ya. Wah. Itu rasnya. Itu rasis. Rasis. Razia. Razia masker. Saya baca-baca. Razia masker ini. Razia masker min. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat komik potongan. Yang pertama yaitu tentukan cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik tersebut. Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah membuat teks anekdot. Kalian dapat menggunakan cerita tersebut sebagai sumber cerita komik kalian. Yang kedua, ubahlah cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik. Karena panel yang akan kita gunakan terbatas, kalian harus memilih adegan-adegan inti dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya, buatlah sketsa gambar. Kalian dapat menggambar sendiri komik yang kalian buat. Kalian juga dapat menggunakan foto-foto yang gerakannya sesuai dengan rencana naskah yang dibuat. Kemudian yang selanjutnya, setelah yakin dengan sketsa yang sudah dibuat, kalian dapat menebalkan dan mewarnai sketsa itu hingga menjadi komik yang utuh. Baik, Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk mengerjakan tugas. Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan tugas. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Oh, saya beda. Bu mau tanya Bu. Iya, gitu. Dari mana Mbak Iman? Kalian skenario dulu. Jawabannya.
Motivasi ulama. Kenal itu kan? Tujuan. Tujuan negara. Ya Allah. Baik, bisa dimulai presentasinya dari kelompok pertama dulu. Boleh perwakilan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sumaria, Program akan mempresentasikan mengenai komik bertema pendidikan. Jadi, komik ini menceritakan tentang jangan menindas yang lemah dalam lingkup pendidikan. Di gambar ini menunjukkan ada siswa dan siswi itu namanya Dini dan juga Rina. Nah, mereka itu di sekolah itu mendapati teman-temannya itu ada yang dibully oleh teman-teman yang lain. Kemudian mereka itu bilang ke teman-teman yang lain bahwa perundungan itu tidak boleh. Kemudian akhirnya Dini dan Rina melaporkan teman-teman mereka yang melakukan pembulian ke bapak guru mereka. Jadi skenario dari komik tersebut yaitu komik dibuka dengan pertemuannya Rima dan Dini saat mereka akan berangkat sekolah. Ketika sedang dalam perjalanan, Rima dan Dini melihat Tono sedang ditindas oleh Randy dan teman-temannya dengan cara dimintai uang secara paksa. Secara sigap dan tegas, Rima dan Dini kemudian memarahi perbuatan Randy dan teman-temannya tersebut. Tidak hanya itu, Rima dan Dini juga memberitahukan hal tersebut kepada guru di sekolah mereka. Pada akhirnya, Randy dan teman-temannya yang menindas Tono dengan cara meminta uang secara paksa ini diberikan teguran keras dari pihak sekolah melalui guru tersebut.
dan bahkan diperingatkan agar dikeluarkan dari sekolah jika masih melakukan hal tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Untuk silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan komik yang sudah kami buat. Jadi ini adalah komik yang kami buat. Judulnya itu Bahaya Radikalisme. Nah, tokohnya itu ada 3, Pak Binsa, Abeng, sama Meilan. Nah, jadi suatu hari itu Abeng bertanya kepada Pak Binsa, Pak Bin, radikalisme itu apa sih? Gitu. Lalu Pak Binsa menjawab, Beng, anak milenial harus tahu ya, radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan, atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim atau kekerasan. Kemudian Pak Abeng bertanya, dengan kekerasan Pak? Nah, kemudian Pak Bin menjawab, iya Beng, jadi kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Kemudian Meilan berkata, wah ini nggak boleh di negara kita Pak Bin. Kemudian Pak Bin menjawab, ya Mel, besok Pak Bin jelasin lagi ya. Jadi secara garis besar komik yang kami buat itu bercerita tentang seorang pemuda bernama Abeng, seorang gadis bernama Meilan, dan seorang tentara yang bernama Binsa. Nah, pada suatu hari Abeng yang bertemu dengan Meilan dan Binsa bertanya kepada Binsa tentang apa itu radikalisme. Kemudian Pak Binsa menjelaskannya apa itu radikalisme dan bahayanya. Jadi pesannya adalah kita juga harus mengetahui bahwa radikalisme adalah salah satu bentuk pendidikan yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak agar terhindari dari lingkungan yang dapat membuatnya salah dalam bertindak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok pertama untuk kelompok 2? Tidak. Jadi untuk tugasnya kalian bisa itu gambar yang kalian telah buat itu bisa kalian upload di media sosial, misal kayak Instagram atau Facebook. Bisa buat dulu itu. Aku akan meminta evaluasi. Jadi untuk materi yang selanjutnya akan kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang lawakan tunggal. Jadi sebelum kelas berakhir Ibu akan memberikan reward untuk kalian semua karena semoga aktif pada pembelajaran kalian. Makasih Bu. Aku kecengnya nek rono tapi Bu Malaysia. Sering-sering ya Bu. terus kene di sini. Ya itu jadi bagian.
Mau. Ibu akan memberikan refleksi sedikit dulu ya. Apakah menurut kalian materi pada kali ini bisa dipahami? Bagian mana dari materi ini yang menurut kalian masih sulit untuk dipahami? Jadi pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Bisa untuk semua kelas bisa berdoa terlebih Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kira jangan terima hirang sih. Sekarang naik rasanya kan. Ivan Raposo. Ya Allah. Ivan mau kelibat. Jangan siapa yang mau ke akhirat akan dirobek mulutnya. Astagfirullah. Mesti pas, Bro.